kita biar belajar bareng-bareng, aku bikin recordan ya, teman-teman. Tadi kan aku udah share kan yang di grup Signal untuk mapping UJ, EU, sama SAU buat kita pantau besok ya, hari Senin, selama 1 minggu ke depan lah. Nah, ini aku jelasin cara mappingnya gimana. Pertama dari UJ dulu ya. Ini kan USD JPY kan. Lihat di sini di bawah. Di time frame daily. Oke, kita buka di 1 hari dulu. Di sini clear ya, clear trennya itu kan naik kan di sini. Perhatikan dari sini dia kenaikan kan, candlenya mengalami kenaikan terus kan. Trennya jelas di sini bullish. Jadi kita ya fokus cari follow trend gitu ya, cari buy. Oke, dari situ kita udah tahu kan, kita turun ke H4. Ini kita pakai apa namanya? Multiple time frame ya. Menganalisa dari time frame top down analysis gitu ya, dari top dulu, dari time frame yang besar daily H4 H1, baru nanti cari peluang entry-nya gitu ya, menempatkan posisi entry-nya di time frame yang lebih kecil, di down-nya gitu ya, di down time frame-nya, time frame M30 ke bawah sampai M5 gitu ya. Nah di H4 perhatikan di sini teman-teman. Walaupun tadi kita perhatikan di daily-nya kan emang kenaikan, tapi yang namanya market gitu kan, market kan ini materi market structure ya, dia nggak selamanya selalu langsung naik kayak gini gitu ya. Pasti kalaupun dia trennya bullish, trennya naik, ada pergerakan koreksinya, perlawanannya gitu ya. Jadi pergerakan utamanya ini kan tren naik, jadi pergerakan utamanya itu bullish, disebut impulsif bullish gitu ya. Nah, pergerakan yang melawan trennya ini gitu ya, itu namanya korektif. Jadi harus paham di situ ya. Ada dua pergerakan di market gitu ya. Dalam tren gitu ya, tren bullish atau tren bearish itu ada dua pergerakan, impulsif dan korektif. Jadi walaupun trennya turun misalnya, dia nggak akan langsung turun terus kayak gini. Jadi pasti ada impulsif turun, korektif, impulsif lagi gitu ya. Jadi kalau tren bullish ini impulsif, bullish, korektif, selama dia nggak break low. Jadi ini masih dalam tren bullish. Habis korektif dia break high-nya gitu ya. Break dari apa namanya? Pucuknya ini di break gitu ya. Nah, itu namanya break of structure. Baru habis break, dia nggak kuat lagi, turun gitu ya, koreksi, impulsif lagi. Jadi pergerakan naiknya ini di level-level ini gitu ya, itu pergerakan, nah ini impulsif, ini impulsif, ini impulsif. Sedangkan yang turun ini gitu ya, yang ini korektifnya gitu ya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke market. Jadi di daily emang clear gitu ya. Clear dia trennya bullish gitu kan. Tapi dalam bullishnya ini itu kan ada pergerakan korektifnya. Ini kan naik, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Nah, ini sekarang berusaha untuk bikin impulsif naik lagi gitu ya. Ceritanya gitu kan. Kita merangkai narasi dari price actionnya seperti itu. Dari market structure. Kita mengumpulkan cerita. Ibaratnya gitulah kalau kita bikin analisa mapping gitu ya. Ceritanya market lagi ngapain sih gitu ya. Nah, di H4 ini perhatikan di sini teman-teman. Perhatikan di level ini ya. Ini kita pergerakan koreksinya kan udah selesai nih. Nah, ini kan sempat koreksi dulu nih di cycle yang ini dia koreksi. Nah, udah di break kan? Di break ya dari sini. Nah, dia turun lagi tapi nggak sampai jebol low-nya gitu. Cuma agak ke bawah ekstrim nih. Koreksinya ekstrim. Harusnya yang normal tuh di level-level diskon gitu ya, di level OTE Vibo gitu ya. Baru dia naik lagi. Cuma yang kasus yang ini dia agak ekstrim ke sini gitu ya. Tapi dia udah break break high-nya gitu ya. Nah, ini kan udah break nih. Jadi di sini bos. Ini bos gitu ya. Itu yang dinamakan bos. Makanya aku tandain tadi merah-merah di sini high, di sini low, di sini high-nya, di sini low-nya. Gitu. Nah, ini hapus saja gitu ya. Nah, sekarang ini kan ada support ya.
di bawah sini. Nah, ternyata market di yang area ini ketahan di supportnya, ya. Oke, ini udah clear ya. Ini udah yang minggu sebelumnya. Maksudnya ini perjalanan market yang udah lewat gitu ya. Kita sekarang fokus yang di sini. Nah, ini kenapa nih ketahan di sini gitu ya? Dia habis break high di sini, dia malah turun gitu ya. Nah, turunnya ini itu bukan untuk trend bearish, teman-teman. Itu yang perlu dipahami. Itu perjalanan korektifnya. Balik ke pemahaman yang tadi, dia di sini kan pergerakan impulsif, ya kan? Korektif, impulsif gitu ya. Nah, ini pergerakan korektif sebelum dia bikin impulsif naik lagi. Nah, yang ini disebut change of character. Itu change of character. Oke. Nah, sekarang panahnya nggak usah hapus saja biar jelas ya bahwa market ini arahnya naik potensinya ya. Walaupun kita belum tahu nih bakalan beneran naik apa enggak. Nah, di level ini ternyata ada POI gitu ya. POI itu maksudnya area-area penting kita gitu ya, area entry kita. POI order block. Nah, kebetulan juga di level ini kalau ditarik Fibo itu masuk dalam area diskon gitu ya, area murah, yaitu di level OTE ini gitu ya. Level 61 sampai 76 disebut dengan level Fibo atau golden ratio Fibo di level ini ya, teman-teman ya. Jadi ini level OTE. Mana OTE gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi ini pas nih OTE sama order block. Makanya market balik naik karena trennya masih naik. Trend daily-nya masih naik. Kita hapus saja yang Fibo-nya. Nah, kita udah telat nih gitu ya. Kita udah nggak dapat peluang buy dari sini. Sebenarnya waktu itu kita mau nge-buy cuma kegocek duluan gitu ya. Kegocek SL ya udah akhirnya nggak ngambil lagi. Kita kegocek di low time frame. Nah, sekarang kita turun ke time frame M30. M30 teman-teman. Karena udah clear ya di time frame H4 dan daily itu udah bullish ya. Nah, sekarang kita identifikasi nih di sini. Identifikasi. Yang ini kan walaupun pergerakan yang ini adalah pergerakan korektif gitu ya. Bukan pergerakan utama gitu ya. Ini kan turunnya cuma pergerakan koreksi. Maksudnya gini loh, teman-teman. Kadang teman-teman pemula tuh nggak paham. Dia kan tadi strukturnya dihampat kan naik ya, turun, naik. Nah, sekarang dia posisinya kayak gini. Berusaha untuk naik lagi gitu ya. Jadi, pergerakan yang ini gitu ya, yang level ini itu adalah pergerakan koreksi kalau di struktur yang ini. Nah, jadi pergerakan koreksi di level ini gitu ya, teman-teman. Di level struktur yang ini gitu ya. Cuman di M30 itu kelihatan membentuk struktur bearish. Ya emang karena di H4 kalau di compare dengan M30 kan beda jauh tuh. Jadi ya walaupun ini pergerakan koreksi di level ini gitu ya. Ini kan pergerakan koreksinya nih. Kalau di structure kan gambarnya yang ini nih. Nah, yang ini kan. Tapi dia ngebentuk struktur gitu ya. Ada struktur di dalam struktur gitu. Jadi di dalam struktur koreksi, di dalam pergerakan koreksi ini dia ngebikin di low time frame gitu ya, di strukturnya di time yang lebih kecil. Sorry, dia ngebentuk pergerakan struktur bearish. Nah, struktur bearishnya kayak gimana? Kita gambar aja. Nah, ini kan high ya. Turun, low, koreksi, turun, koreksi, turun, kenceng sampai sini. Nah, ini koreksi dia agak berhasil gebrik ke bawah gitu ya, nggak sampai cuma di swipe doang. Habis itu mantul ke atas. Nah, ini kita tangkap signalnya sebagai change of character. Ini kan high terakhir kan dari pergerakan turunnya ini. Jadi ini kita tandain sebagai change of character. Gitu, teman-teman. Change of character. Jadi kita hapus aja dulu ini. Ini kan yang besar ini kan pergerakan major trend. Nah, yang ini itu
pergerakan minor trend gitu. Jadi tren itu bisa terbentuk di level time frame mana aja teman-teman, di time frame besar dan time frame kecil. Cuman pasti berkebalikan gitu. Misal di time frame besarnya itu turun, pergerakan tren besarnya turun bearish. Pasti di low time frame-nya entah di M15 atau M30 itu ada structure trend bearish. Cuman kita harus paham bahwa trend bearishnya ini cuma pergerakan koreksi gitu. Jadi nggak bakal sampai dia turun ke bawah gitu. Jadi ini cuma turun sampai level order block ini gitu, level Fibo gitu ya. Level-level tempat dia koreksi gitu, level POI. Makanya kita nggak boleh, kalaupun kita nge-sell, kemarin kan kita nge-sell nih di area ini. Kita nge-sell kan di area yang ini. Kemarin break gitu, kita sell. Cuma TP kita kan ambil deket kan. Nah, kita nge-sell di level ini kemarin. Uji. Level kita TP-nya ambil 1:2 kemarin. Gak jauh-jauh karena kita tahu bahwa tren bearishnya ini gitu itu cuma penurunan kecil gitu, bukan tren utama. Jadi ini kita setupnya sebenarnya counter gitu, counter trend. Makanya kita nggak boleh ambil TP jauh karena kita nggak tahu bakal di sampai apa enggak gitu. Sedangkan kalau kita ngebuy kita bisa pede ngehodnya lama gitu karena tahu bahwa trennya besarnya tuh bakal naik gitu kan dari market structure. Oke, kita kan udah paham nih ada structure di dalam structure gitu ya. Structure besar dan structure yang lebih kecil di time frame yang kecil gitu. Nah, ini kita ubah aja deh panahnya warna ini misalnya atau warna apa ya? Kuning. Oke, kuning lah. Nah, ini kita tangkap sebagai change of character di level ini gitu ya. Ini kan udah naik nih. Jadi high-nya ini kalau nggak dijebol lagi ini menjadi high terakhir di level ini. Di low time frame ini kan high low gitu ya. Di sini internal high. Nah, yang ini kita hapus saja. Yang ini. Bentar. Bentar. Ini kok nggak mau ngilang. Ini hapus saja. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih bahwa structure yang ini hapus saja ya. Structure yang ini kan dia bikin pergerakan kayak gini. Tet gitu ya. Koreksi, tahan di OB, dia mantul. Nah, ini kan udah break nih, break. Disebut change of character. Change of character dari structure bearish gitu. Dia dari structure bearish yang kecil ini mau ganti ke structure bullish gitu. Nah, ini kalau besok nggak dijebol, ini menjadi high terakhir. Jadi kita bisa narik Fibo, teman-teman. Nah, ini mau koreksi ke sini, ada POI di sini. Jadi kita bisa bidik buy-nya nanti, ambil setup buy-nya di sini. Di level ini kita cari tuh di bawah ada level penting apa gitu kan. Di M30 ini ada FVG di sini. Walaupun udah diambil nih, udah dimitigasi sebenarnya, tapi masih valid. Nah, ini FVG kan. Ya, di sini FVG. Tandain. Oke, FVG. Nah, di bawahnya kita ini ya, zoom in. Ada order block bullish engulfing OB nih. Oke, ini order block. Sebentar. Oke, nah sekarang tugas kita hapus saja structure yang besar. Atau nggak usah deh, nggak usah. Nah, tugas kita, kalau ini besok nggak di break ya, high-nya ini gitu ya. Ini nggak di break, ini kan nanti jadi level boss gitu ya. Level yang bakal eh, harus di break untuk melanjutkan trennya gitu, tren naiknya. Gitu kan, ceritanya gitu. Ini warna apa sih? Hijau aja deh, hijau. Nah, kita kan tahu low valid di sini nih, yang merah-merah ini ya. Jadi kita bisa tarik Fibo untuk tahu level golden ratio-nya, OTE-nya gitu. Low sampai high-nya mana nih? Misal high-nya sini ya, kita kan ini kan kondisi hari Jumat, kita nggak tahu ini
high terakhir di hari Jumat. Cuma apakah Senin besok ini di break? Kalau di break nanti high-nya beda lagi gitu ya. Low-nya juga nariknya beda lagi. Low-nya nanti di sini teman-teman. Di sini. Nah, misal high-nya di sini, nanti kita tarik high sampai Fibo-nya di sini gitu ya. Nah, karena ini kondisi hari ini masih seperti ini, kita apa ya? Bikin perkiraan aja gitu lah. Apa ya namanya? Simulasi atau ya ilustrasi aja gitu lah. Anggap gitu ya. Anggap ini high yang valid gitu ya. Belum di break. Nah, jadi kita bisa tunggu di sini juga. Ini kebetulan levelnya pas nih ya. Level OTE-nya pas nih. Ini kan OTE. Ini OTE gitu ya. Nah, jadi ini overlap nih semua level penting ini. OTE ada, FVG ada, OB ada gitu ya. Jadi konfirmasinya apa namanya? Kuat gitu ya. Tinggal kita tunggu aja besok masuk ke sini. Baru eksekusi. Bisa langsung pending by limit juga nggak apa-apa. Karena udah ada konfirmasi pertama change of karakter gitu ya. Terus di H4 dia respect OB lalu mantul gitu ya. Nah, sekarang dia tunggu koreksi ke area penting ini lagi. Bisa ke FVG baru naik lagi, bisa ke OB baru naik lagi. Yang penting masih di dalam golden ratio ini ya. Yang penting dia agak break low yang terakhir ini. Kalau dia break ke sini, ya udah setup buy-nya invalid atau gagal. Kita bisa cari sell nanti gitu ya. Tunggu break, koreksi, baru hajar sell. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini blueprint metode smart money concept gitu ya. Cara entry-nya kayak gini, cara mappingnya kayak gini. Nah, sekarang kita balik ke H4. Kita hapus aja yang ini gitu ya. Nah, kita fokus yang low time frame aja. Cek H1, oke. Nah, kita bisa buy di level ini. Di level harga dari level ini ya sampai kita bisa cari entryan sampai level ini kalau marketnya sampai turun jauh. Nah, di level itu ya, ini kan OT ya apa namanya Fibonya. Jadi di level harga 156 sampai 155 804. Target TP kita bisa di sini. TP kita TP terdekat di sini. Kalau kita nggak mau hold lama-lama. Nah, untuk TP maksimum sampai dia buy set liquidity. Sorry teman-teman. Buy set liquidity di sini. Buy set liquidity. Jadi panahnya sampai sini nah. Ini TP maksimum kita. Karena dia kalau lanjut tren pasti kan bikin bos baru kan. Di sini kan dia udah bos ya. Di sini udah bos. Jadi di level ini dia akan berusaha bikin bos lagi. Nah, di sini bos. Tapi sebelum ditembus itu namanya buy set liquidity. Kalau udah ditembus nanti jadi bos. Gitu ya. Oke, clear ya.